bahwa warga desa yang masih bayi dan anak-anak di bawah 2 tahun itu mendapatkan ASI eksklusif seluruhnya. Malam-malam jaga bersama di gardu, minum kopi sambil menghisap cerutu. Nah, ini khasnya bapak-bapak. Dengan program Desa Berdaya Kampung Madu, Desa Kemelagi semangat terus maju. Dan kita sekarang bisa melihat yang bagian tujuan kedua, desa tanpa kelaparan, yang di sini capaiannya secara nasional 53,7%. Kalau kita lihat isinya, desa tanpa kelaparan ini sebetulnya tidak terlalu banyak, sebagaimana juga muncul di SDGs global maupun tujuan pembangunan berkelanjutan nasional. Yang pertama, prevalensi untuk hal-hal yang sifatnya gizi kurang, itu yang sifatnya gizi ini terutama, itu sudah aman untuk di desa. Ini tidak hanya orang miskin tapi seluruh warga desa. 99,82%, artinya tidak sampai 1% warga desa yang kurang gizi. Kemudian prevalensi bayi mendapat ASI eksklusif terutama untuk 6 bulan pertama dan yang bagus sampai kalau bisa sampai 2 tahun begitu, itu baru 54,4%. Artinya masih ada sekitar kalau 54,4 berarti ya sekitar 45, sekian persen ya, itu bayi-bayi di desa belum mendapatkan ASI eksklusif. Jadi ini kita ketahui ASI eksklusif saat ini menjadi salah satu sumber pangan yang penting dan berkualitas terutama bagi bayi, bagi anak, bagi bayi umur 0 sampai umur 6 bulan. Ada yang kemudian menaikkan menjadi 12 bulan kalau kita lihat sejarahnya bagaimana sejarah gizi, buku-buku tentang sejarah gizi, kita lihat tadinya pas lahir, kemudian 6 bulan pertama, 12 bulan pertama atau 1 tahun, itu definisi operasional dari bayi umur 0 sampai 12 bulan, bukan 12 tahun, 12 bulan atau 1 tahun, dan kemudian ditambahkan lagi menjadi 2 tahun atau 24 bulan. Kemudian ada kawasan pertanian. Nah, ini adalah maksudnya ada satu surat keputusan peraturan kepala desa atau peraturan desa bahwa ada RT yang memang di situ dipastikan dia menjadi kawasan pertanian pangan berkelanjutan. Jadi di sini ada satu peraturan di desa yang memang menegaskan RT ini adalah RT untuk pangan berkelanjutan. Ini tidak hanya di level desa, tapi ini adalah bagian dari indikator global di mana ada kawasan pangan yang berkelanjutan yang dia memang ditetapkan hanya untuk pangan. Jadi salah satu yang sering digembar-gemborkan sejak 2014, sejak Undang-Undang Desa diluncurkan, itu adalah diantaranya ada tata ruang desa. Nah, salah satu hal yang penting dalam tata ruang desa itu adalah ada kawasan pertanian pangan. Nanti sesuai rencana pemetaan partisipatoris akan kita mulai di 1 Februari 2022 ya. Dan di situ nanti untuk pertama kalinya rencananya tahun depan desa-desa bisa mengetahui secara pasti berapa luasnya ya. Dan secara pasti berapa luas lahan pertanian pangan di desanya. Secara pasti berapa luas misalnya lahan untuk peternakan yang misalnya dipakai di lapangan umum gitu yang
belum dikandangkan juga sudah akan diketahui secara pasti. Menggunakan artificial intelligence yang dipraktekkan misalnya di IPB dari data-data peta desa itu rencananya langsung akan diketahui sebetulnya dan sekarang sudah dipraktekkan di BPS maupun Kementerian Pertanian itu berapa luas lahan pangan se-Indonesia. Tapi bagi kita nanti setiap kepala desa, sekdes bisa mengetahui berapa luasan detailnya untuk padi, untuk jenis-jenis tanaman lain karena di IPB dengan peta sudah langsung terbaca nama tanamannya. Sehingga pertanyaan lama, bisa nggak dari desa kita mengetahui berapa jumlah, bukan hanya berapa jumlah pohon seperti pohon durian, kemudian berbagai pohon yang lain yang sekarang sudah mulai dihitung, ya. Tapi juga berapa sebetulnya nanti yang akan dihasilkan dari lahan padi. Ya. Apakah ada kemungkinan desa kita kelaparan, ataukah desa kita tidak akan kelaparan dengan melihat kondisi terakhir dari peta itu. Ya. Jadi Kementerian Desa kemarin sudah ditekankan Gus Halim kalau tahun ini batal melanggan artificial intelligence pemetaan dari Google, nanti tahun depan harus bisa melanggan sehingga langsung bisa mengetahui bukan soal deskripsinya, tapi sudah bisa menggunakan analisis peta real, ya. Yang sekarang dibutuhkan kan poligonnya. Tapi kemudian setelah ketemu poligonnya, itu kemudian yang dibutuhkan lebih lanjut adalah analisis. Misalnya sudah ketemu poligon ini, RT yang punya kawasan pertanian, kemudian terdapat menggunakan AI-nya IPB, lahan pertaniannya berapa, maka bisa diketahui apakah desa kita akan aman secara pangan, ya. Kita tahu salah satu dana desa untuk ketahanan pangan itu nanti kita sudah bisa mengkalkulasi sejauh mana desa kita aman pangan. Jadi untuk SDGs desa itu memang ada pertanyaan apakah ada kawasan pertanian pangan berkelanjutan. Di sini sangat mudah. Apakah sudah ada ketetapan desa tentang bagian dari lahan di desa yang memang dipastikan untuk pangan, ya, untuk ketahanan pangan. Ini memang belajar secara arif tidak hanya Indonesia, tapi dunia belajar secara arif terhadap kearifan local wisdom tentang ketahanan pangan dan kemudian dirumuskan menjadi salah satu sasaran SDG desa, yaitu ada kawasan pertanian pangan berkelanjutan. Kalau kita lihat di sini ada 6,88, ini artinya 6,88 atau sekitar 7% RT di Indonesia yang saat ini terkumpul 511.000 itu yang memang difokuskan untuk ketahanan pangan. Jadi kita ketahui kuesioner SDG desa, ada kuesioner desa, RT, kemudian keluarga dan warga. Nah, begitu berkaitan dengan kawasan, maka bentuknya itu adalah menggunakan kuesioner RT. Jadi ketika ada kawasan pertanian pangan berkelanjutan, itu ada apakah desa menetapkan RT ini sebagai kawasan panganan berkelanjutan. Makanya itu kuesioner RT menjadi mudah, ya, menjadi penting juga karena untuk menentukan hal-hal seperti ini. Jadi indikatornya sederhana, nomor 2, yang penting tidak ada warga desa yang kurang pangan. Yang kedua, bahwa warga desa yang masih bayi dan anak-anak di bawah 2 tahun itu mendapatkan ASI eksklusif seluruhnya, no one left behind. Kemudian ada kawasan pertanian pangan berkelanjutan dengan tujuan supaya mendukung nomor 1 dan nomor 2. Jadi bagaimana nomor 1 bisa dipastikan? Logikanya adalah dengan adanya nomor 3. Tentu saja ini adalah logika kemandirian. Ada jenis logika yang lain, yaitu
nomor satu bisa dilakukan dengan cara perdagangan, karena desa kita sudah dekat kota, tidak ada kawasan pertanian pangan, ya kita berdagang gitu. Atau kalau model sekarang yang diusulkan oleh Gus Koco dan itu masuk akal sebetulnya, itu kalau desa kita tidak punya lahan pertanian pangan, maka BUMDes-nya bisa menaruh atau memodali atau membeli saham dari BUMDes lain yang memang punya unit usaha bagus untuk pertanian pangan hewani berkelanjutan. Jadi itu berbagai model, tapi intinya logika kemandirian itu ada 2.3 untuk mendukung 2.1 dan 2.2.